Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya semuanya? Doa Bugem semua dalam keadaan sehat dan semakin diberkati. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama mau mendengar pesan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk berkat, perlindungan, rahmat, kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan pada kami. Sebentar kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara Bapa pada kami semua. Kami siap Tuhan Yesus untuk diberkati. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul mendengarkan untuk hidup. Kita buka yuk dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam kehidupan saat ini yang sibuk, banyak suara bersaing untuk menarik perhatian kita lewat berita, media sosial, pekerjaan, bahkan kekhawatiran tentang sakit penyakit Bapak Ibu. Namun di tengah hiruk pikuk itu Tuhan memanggil dengan lembut, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ayat ini bukan sekedar ajakan untuk mendengar, tetapi undangan untuk hidup. Tuhan menawarkan kehidupan yang sejati, bukan hanya napas jasmani, melainkan kehidupan rohani yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan mau kita untuk menyendengkan telinga kita? Yang pertama, sendengkan telingamu, sikap hati yang mau mendengar, yang mau mendengar akan firman Tuhan, yang mau taat akan firman Tuhan. Tuhan tidak sekedar berkata dengarkanlah, tetapi sendengkanlah telingamu. Itu artinya kita perlu sikap aktif dan rendah hati untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Mendengar Tuhan bukan hal pasif, itu memerlukan waktu, kesungguhan, dan kerendahan hati. Bapak Ibu, dalam Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Tanpa mendengarkan, iman kita akan layu Bapak Ibu. Tanpa firman, arahan hidup kita akan kabur. Mari Bapak Ibu, sendengkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yang kedua, datang kepadaku, mendekat bukan menjauh. Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk mendekat kepada Dia, bukan kita jauh dari Dia Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya ingin mendengar dari jauh, Ia ingin kita datang mendekat. Mendengarkan Tuhan berarti menjalin hubungan pribadi dengannya melalui doa, baca firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi belum tentu datang kepada sumbernya. Firman yang hidup hanya berkuasa jika kita mau datang dan membiarkan biar Tuhan berbicara langsung kepada kita. Amin. Yang ketiga, yang Tuhan mau, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Amin. Hidup yang sejati dalam firman. Ada hubungannya langsung antara mendengarkan Tuhan dan hidup yang sejati. Banyak orang hidup secara jasmani, tetapi rohaninya mati karena jauh dari firman Tuhan. Namun ketika kita membuka telinga dan hati kita, Bapak Ibu, di situ Tuhan akan menanam kehidupan baru untuk kita Bapak Ibu. Amin. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, ada pemulihan, ada arahan, ada tuntunan yang pasti dari Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 3 berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, ia mengandung kuasa dan yang memberi hidup. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Amin. Mari kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia ini Bapak Ibu. Kita tundukkan hati,
mendengarkan suara Tuhan. Sebab dengan pendengaran itulah kita menemukan damai, kita menemukan arah hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami mau Bapa untuk menyendengkan telinga kami, Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka ada ketaatan Tuhan Yesus, untuk mereka terus datang Tuhan Yesus, untuk mereka terus melakukan hubungan yang intim dengan-Mu, dan mereka menyendengkan telinga mereka kepadamu. Terima kasih Bapa, terus tuntun kami Tuhan Yesus, untuk kami terus ada di jalan-Mu Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada hari ini. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dari setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka yang sedang sakit, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Jadilah sembuh, jadilah sehat. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk cucunya Ibu Yosi, Alvaro, jadilah sembuh, jadilah sehat. Panasnya sudah turun, tidak tinggi lagi. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Iva, paru-paru yang sehat, paru-paru yang baik, Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu besok Bapak Ibu dalam ibadah umum tengah minggu yang dilayani oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.